Oh ya, halo semuanya, kembali lagi di episode review analisa. Seperti biasa, kita akan melanjutkan review analisa dari teman-teman yang ada di Discord gitu ya. Nggak perlu lama-lama, udah episodenya banyak, kita gas. Yang pertama dari Pak Arsira Fortul. Mohon koreksinya untuk swing sell Euro USD. Ekspektasi saya lower high akan terbentuk ketika harga ada di area resistance. Yang kebetulan di sana juga ada area golden ratio. Yang selanjutnya akan meluruskan penurunan untuk membentuk lower low dengan RR 1/3. Kita cek di sini ada high, low, lower high, lower low, lower low, lower. Ada area support, area resistance di area daily, lalu kemudian di sini Fibo dan juga ada trend line. Menarik. Ada 3 konfirmasi yang di satu titik. Tinggal tunggu angle rejection atau angle fake, angle kembalikan. Tinggal tunggu aja gitu. Kalau ini time frame 4, mungkin ini time frame 1 untuk mencari konfirmasi candle-nya. Dan di sini udah confidence levelnya udah tinggi ya, kalau melihat ada 3 konfirmasi jadi satu tempat. Seharusnya udah turun, apalagi time frame 4. Tapi ketika kita juga memiliki plan B, ketika market ini melakukan break, maka tinggal tunggu koreksi, retest, kita planningnya ganti buy gitu aja Pak. Jadi biar enggak ribet-ribet banget. Mantap Pak. Next. Oke, next ini dari Pak Eriko. Siang Mas, izin koreksi yang misal saya Mas. Nah, untuk alasan entry ini saya entry swing intraday atau intraday di GBP Jepang Yen. Analisa pribadi area 1/1,5. Dan alasan entry yaitu berada di area trendline besar 1/4 baris. Kemudian tertahan di area span 5 M15 dan support resistance di A1. Terus mendekati trendline besar H1/4 atau penolakan beberapa kali di area SND M15. TP1 di M15 SND terdekat dan TP2 di SND M15 potensi penolakan. Oke, kita cerita langsung untuk analisanya. Nah, ada entry sell. Entry sell dengan konfirmasi SND M15. Tadi di sini ada tulisannya kan, SND, dan harga tertahan oleh SR H1 plus trendline seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya, ada trendline yang juga ada double top di sebagian double top. Harga TP ada TP1 dan TP2. Mungkin TP1 bisa digunakan ketika udah running dan kita SLPP mungkin ya. Nah, untuk target ke sana sepertinya tidak terlalu jauh. Udah oke kok Pak ya. Karena ini juga termasuk area support yang lumayan kuat di 202 ini. Dan mungkin ketika udah nyentuh TP, harga bisa jadi terjadi pembalikan. Apalagi dikonfirmasi oleh ini yang Bapak tandai, itu rejection yang lumayan bagus. Jadi mantap lah Pak ya untuk lanjut kembali ke bawah. Tinggal tunggu aja nanti hasilnya, kira TP atau asal. Oke, seperti ini. Lanjut Pak. Awal itu Pak Abimanyu ya. Lanjut dari Pak Abimanyu. Mas, izin share SAU USD ada di area RBS. RBS ini resistance become support. Oke, dan garis trendline menurut saya lumayan bagus, plus Fibo masuk area 0,6. Apakah ekspektasi analisa saya sudah benar? Kalau kita lihat di sini ada ya RBS. Kalau kita nyebutnya break and retest itu aja ya, break and retest. Jadi di sini dia market naik, turun, koreksi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini konfirmasinya apa? Menggunakan ini SNR sebelumnya atau high sebelumnya. Lalu untuk Fibo-nya, Fibo di sini apakah oke? Fibo di sini di area 18786. Mungkin menandainya di 0,5 tambah 118 boleh. Paling untuk mentok turunnya sampai di area 78 sini ya, di area sini. Tapi di sini menjadi ekspektasi yang bagus atau konfirmasi yang bagus karena juga ada trendline yang saling terhubung. Jadi kemungkinan market turun dulu untuk melanjutkan kenaikan.
seperti itu. Udah jiwa. Oke, dari Pak Rahmat ya. Mas, mau izin cek analis aku, apakah sudah benar seperti ini? LR 1:2. Kita cek langsung Pak Rahmat. Nah, apa nih? Berapa nih? Oh, EURUSD. EURUSD ditampilkan 15 ya dengan nomor wasit simple aja. Kelihatannya dari trial line kan. Dari trial ya, dari kenaikan, penurunan, kenaikan, penurunan, dan terjadi breakout. Breakout seperti ini ya bisa aja sih Pak. Tapi kalau menurut saya pribadi, biasanya ketika hal kayak gini ya ini hanya fake out mas ya. Karena kan yang valid menurut saya pribadi itu ini higher low-nya yang harus dikatakan kembalikan tren. Ya ada higher low, higher high. Ini break kedua ini Mbak, baru tren bullish dan bearish. Nah mungkin ini Bapak asal di koreksinya, koreksi penurunan dari euro USD. Mungkin jika tahu ya kayak gini, untuk TP nya jangan terlalu jauh seperti ini. Kalau kayak ini enggak 1:2 Pak ya, tapi ini 1:3 kayaknya. Asalnya harus segini, TP nya segini panjang ya, ini 1:3 Pak gitu. Jadi mungkin TP nya jangan terlalu jauh juga, area ini lumayan agresif yaitu mengambil area koreksi untuk lanjut kenaikan ke atas support. Oke, mantap Pak, tinggal di proyek kita aja untuk time frame besarnya atau trend besarnya. Oke, lanjut untuk Pak Ahmad Luai. Mantap Mas Chef, teori alam semesta. Jos, mantap ya. Ya, ini kita ngeliat di sini ada UFO ya teman-teman, ada UFO, ada satelit ya, ada roket juga. Lalu ini marketnya di sini kita ngeliat dia nggak salah atau apa ini kan? Oke, Bitcoin nggak salah apa ya? Apa itu mas? Ini apa ya? Berarti marketnya ke atas. Menggunakan teknik seperti ini kalau turun masuk ke neraka ya. Blue loh, masuk ke black hole. Ngawur. Dari alam semesta TP ini nggak yang mau dioperasi ini? Nggak tahu sih, lebih ke areanya. Tapi areanya apa Pak kayak gini ya? Mantap Pak, pokoknya TP apapun caranya the best. Kita nggak akan larang-larang mau gunakan cara apapun, yang penting TP. Langsung kita lanjut ke terakhir aja ya, ini agak panjang lah modelnya. Oke, tahu ya sih dari Pak Ahmad Luai. Pak, saya ada keluh kesah semalam kenapa kita dilanda SL dan fake out. Bukan bermaksud untuk menggurui atau memberitahu karena saya juga masih belajar. Tapi tragedi semalam setelah banyak hal terjadi, saya merenung dan melihat bahwasanya SAU masih ada zona sideways-nya selama seminggu ini. Tidak ada yang salah di market, semua orang punya sudut pandang masing-masing seperti ascending triangle atau ascending channel atau apalah. Tidak ada yang salah karena pada dasarnya price yang akan menentukan, bukan kita. Kita hanyalah retail yang selalu mencoba mengambil celah aksi dan reaksi di market. Tapi gak apa-apa, dengan adanya hal ini saya belajar bahwasannya kita tetap harus melihat dari time frame besar. Kita tidak bisa hanya terpaku pada time frame kecil, karena pada dasarnya semakin besar time frame yang kita gunakan semakin valid prediksi kita. Benar, semakin besar time frame kita juga tahu market flow-nya akan kemana. Itu udah oke. Ini kalau kita ngeliat Pak Ahmad Luai mungkin lebih ke share pengalaman. Itu basic Pak Ahmad Luai. Nah ini bisa di-share ke teman-teman, dan di general juga bisa di-update. Karena dalam waktu beberapa hari ini SAUSD mengalami konsolidasi di time frame 1. Lalu di sini ada yang berekspektasi dia ada channel, ada yang berekspektasi ya pasar ya gitu. Jadi kita nggak akan memperlihatkan materi kamu, metode kamu itu gagal, gak bagus juga enggak. Yang penting profit udah. Just yang kita lebih concern itu bagaimana teman-teman menghindari resiko yang berlebih, cara menghindari resiko yang berlebih, dan agar tidak MC terus menerus. Soalnya kita juga harus tahu teman-teman, MC itu juga sangat berpengaruh buat diri kita. Kalau bisa jangan MC ya, kalau bisa gitu. Dari Pak Ahmad Luai, mantap.
Oke, itu aja yang coba. Ini banyak yang oke juga. Rata-rata sudah menggunakan 2 konfirmasi untuk entry-nya. Udah oke. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Goodbye.